Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis, yaitu bab 1 Al-Quran Hadis akan menjelaskan tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Silahkan kalian buka bukunya, halaman 6. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Dalam materi ini, ada kompetensi inti dan kompetensi indikator yang harus kalian capai, yaitu diantaranya mendefinisikan pengertian Al-Quran, kemudian menjelaskan pengertian hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup, mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu indikator pencapaian dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Al-Quran mempunyai pengertian secara etimologi dan juga secara istilah. Di situ bisa kalian pahami, bisa kalian baca bahwa Al-Quran secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoro'a, yaqro'u, Qur'anan yang berarti membaca. Kemudian menurut Quraisy Shihab, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna baik secara redaksi maupun isi kandungannya. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara berangsur-angsur atau mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Selain menurut Quraisy Shihab, ada juga beberapa ulama yang menjelaskan pengertian Al-Quran. Di antaranya ada Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqoni. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan yang membacanya merupakan ibadah. Sedangkan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan pengertian Al-Quran secara istilah adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu tadi beberapa pengertian Al-Quran yang harus kalian pahami. Ada pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara etimologi, dan juga pengertian Al-Quran secara istilah. Selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama lain, di antaranya ada Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan Al-Huda. Alkitab artinya kumpulan tulisan atau yang ditulis. At-Tanzil artinya yang diturunkan.
Al-Furqan artinya pembeda. Adzikr artinya peringatan. Sedangkan Al-Huda mempunyai arti petunjuk. Masing-masing nama lain Al-Quran tersebut dijelaskan di Al-Quran, di antaranya Alkitab ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Sedangkan At-Tanzil yang artinya diturunkan dijelaskan di dalam Al-Quran dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Untuk Al-Furqan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Sedangkan Adzikr yang artinya peringatan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang terakhir ada Al-Huda atau petunjuk dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 33. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hidup manusia yang memiliki beberapa fungsi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yang kemudian dapat diklasifikasi sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. terjemah dari ayat tersebut adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda di antara yang benar dan yang salah atau yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dari pengertian أعوذ
fungsi Al-Quran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi Al-Quran menurut surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu 1. Sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. 2. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Dan 3. Sebagai pembeda antara yang benar atau hak dan yang salah atau batil. Sedangkan fungsi Al-Quran menurut Quran Surat Ibrahim ayat 1 yang dilafalkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Dari Quran Surat Ibrahim ayat 1 dapat disimpulkan bahwa fungsi Al-Quran antara lain sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar hidupnya selalu berada di jalan Allah, merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman karena Allah menjanjikan surga untuk mereka. Sebagai peringatan bagi orang-orang kafir, karena Allah menjanjikan neraka bagi mereka orang kafir. Dan juga sebagai pendidikan moral yang sempurna karena mengandung kisah-kisah umat terdahulu yang dapat diambil pelajaran atau hikmahnya. Nah, sampai di sini penjelasan pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan kalian bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran Surat Ibrahim ayat 1 beserta terjemahnya. Kalian rekam dengan video, kemudian dikirim ke WA ya. Membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Pengumpulan paling lambat besok pagi jam 9. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan jangan lupa mengisi absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.